Gejala sariawan adalah ditemukannya luka pada daerah rongga mulut kita, misalnya bisa di daerah mulut, kemudian di lidah, ataupun di gusi, ataupun di daerah langit-langit kita. Sariawan ini dapat berbentuk oval ataupun bulat, di mana biasanya berwarna keputihan ataupun kekuningan dengan tepinya yang kemerahan. Dan jumlahnya pun bervariasi, bisa ditemukan hanya 1 buah di daerah rongga mulut ataupun beberapa buah di dalam rongga mulut kita. Nah, tentu saja dia akan memberikan keluhan nyeri ya, terutama pada saat berbicara ataupun pada saat menelan makanan. Dan biasanya sariawan ini dapat menghilang dengan sendirinya dengan jangka waktu sekitar 2-3 minggu. Sesuai dengan sebab dari sariawan tadi adalah yang paling utama misalnya adalah defisiensi vitamin. Tentu saja kebiasaan kurang makan sayuran ataupun buah-buahan yang mengandung vitamin tersebut ya, terutama sayur-sayuran hijau. Nah, itu juga akan membuat seseorang rentan untuk mengalami sariawan tadi. Selain itu juga penggunaan kawat gigi. Jadi kadang-kadang ada bagian yang tajam itu terpapar secara terus-menerus di daerah rongga mulut ataupun di gusi, itu juga menjadi faktor risiko terbentuknya si sariawan. Atau kebiasaan menyikat gigi yang terlalu keras, jadi bisa menyebabkan luka ataupun iritasi yang berulang di daerah gusi kita. Nah, perlu diingat juga bahwa sikat gigi tadi juga harus diganti secara berkala untuk menghindari kita terkena sariawan. Sariawan memang biasanya akan hilang dengan sendirinya, namun ada beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian khusus, diantaranya misalnya sariawannya berulang ataupun on off, jadi bisa muncul kemudian hilang kemudian muncul lagi, itu terjadi berulang kali dalam beberapa bulan. Nah, itu perlu diwaspadai apakah orang tersebut ada gangguan imunitas atau daya tahan tubuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, paling sering juga salah satunya adalah pasien-pasien dengan HIV yang kita temui adanya sariawan di daerah mulut. Nah, karena keluhan nyeri tadi, orang tersebut menjadi malas untuk mengkonsumsi makanan ataupun minum. Nah, ini juga hati-hati bisa mengalami dehidrasi karena asupan cairan yang kurang ataupun menjadi lemas. Kemudian pada kasus sariawan yang meskipun sudah diobati dan tidak menghilang, bisa dalam durasi mungkin lebih dari sebulan ataupun 2 bulan, itu harus kita waspadai adanya kemungkinan keganasan. Nah, biasanya memang selain bentuk luka tadi yang warna keputihan, apabila diraba itu akan terasa seperti ada benjolan juga biasanya. Nah, apabila Sobat Vidivisi mengalami hal tersebut, harus berhati-hati, sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter, baik ke dokter gigi ataupun ke dokter THT untuk mengevaluasi apakah memang ada kemungkinan ke arah keganasan atau tidak. Bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk mengobati sariawan di rumah, diantaranya misalnya yang pertama adalah minyak kelapa. Minyak kelapa ini dapat digunakan dengan cara mengoleskannya dibantu dengan cotton bud pada daerah yang mengalami sariawan tersebut. Kenapa? Karena minyak kelapa dipercaya memiliki anti-inflamasi, sehingga dia dengan mengoleskan minyak kelapa tersebut akan membantu mengurangi rasa nyeri tadi dan menyembuhkan si sariawan. Kemudian kedua adalah kantong teh. Jadi teh celup yang telah kita gunakan itu biasanya dapat kita langsung kompreskan pada daerah yang ada sariawan tadi. Nah, si kantong teh ini terutama teh chamomile itu dipercaya memiliki senyawa antiinflamasi dan antiseptik. Nah, ini juga dapat dicoba di rumah untuk membantu mengobati sariawan. Selain itu juga konsumsi yogurt. Yogurt adalah sebagai untuk menjaga keseimbangan bakteri ya di dalam tubuh kita. Manfaatnya banyak sekali. Nah, dengan konsumsi yogurt ini biasanya akan menekan pertumbuhan bakteri yang jahat, sehingga mungkin apabila mengalami sariawan mencegah supaya infeksinya tidak berjalan lebih lama. Nah, selain itu juga kita dapat membeli cairan antiseptik khusus untuk kumur-kumur ya. Itu dapat kita peroleh di apotek ataupun di drugstore, kita bisa peroleh, kemudian dia akan memberikan efek ataupun membersihkan rongga mulut kita karena cairan antiseptik tadi. Namun kalau misalnya ternyata kita tidak memiliki cairan antiseptik di rumah, kita juga bisa membantu dengan kumur-kumur menggunakan larutan air garam, yaitu dengan takaran 1 gelas air putih dicampurkan dengan garam dapur sekitar setengah sendok teh.
Ya, cara menjaga kesehatan mulut supaya kita tidak mudah rentan terkena sariawan, yang pertama adalah menjaga kebersihan rongga mulut itu sendiri, yaitu mungkin dengan cara rajin menyikat gigi minimal 2 kali sehari dan dapat diikuti dengan kumur-kumur larutan antiseptik. Perlu perhatian, cara menyikat gigi tersebut jangan terlalu kasar, jadi harus dengan sebaiknya sikat yang lebih lembut supaya tidak mencederai daerah gusi kita dan tidak menjadi rentan terbentuknya sariawan. Selain itu juga mengkonsumsi makanan yang bergizi tadi, karena memang sariawan disebabkan oleh defisiensi vitamin terutama B12, B kompleks. Tentu saja kita harus mengkonsumsi makanan tersebut secara baik. Seperti sayuran yang berwarna hijau, buah-buahan, ataupun kandungan vitamin tersebut juga bisa ditemukan pada daging, telur, susu, dan keju. Nah, untuk penggunaan kawat gigi ataupun behel itu juga dapat dibantu dengan mengoleskan lilin khusus yang biasa digunakan untuk pada daerah-daerah yang kawat tersebut tajam atau dapat mengiritasi daerah pipi ataupun gusinya. Kemudian juga makanan, terutama makanan-makanan yang pedas dan asam itu juga sebaiknya dihindari apabila seorang mengalami sariawan, ataupun makanan-makanan yang terlalu panas itu juga sebaiknya dihindari untuk mencegah terbentuknya sariawan. Demikian penjelasan saya mengenai sariawan. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT KL. Sampai ketemu di episode berikutnya.